Kadangan kita malam ini adalah kadangan tertinggi. Atau terdalam. Maka saya berharap untuk menyimaknya, panjenengan benar-benar siap lahir batin. Kenapa saya katakan tertinggi atau terdalam? Apa yang akan saya jadikan bahan kadangan malam ini adalah tentang hidup dan maha hidup, atau tentang suci dan maha suci. Sesungguhnya ini adalah sangat amat sederhana. Bahwasanya yang dimaksud hidup dan maha hidup, atau yang dimaksud suci dan maha suci, itu tidak serumit yang kita pikirkan. Tidak sesulit yang kita pikirkan. Amat sangat sederhana. Namun, dikarenakan bahwa yang disebut Tuhan itu tan kinoyo ngopo, atau tidak bisa didefinisikan sebagai apapun, atau tidak bisa digambarkan dengan apapun, maka kebanyakan orang yang sudah sampai di ranah ini atau di dimensi ini, mereka tidak punya keberanian untuk memberikan informasi sesederhana mungkin. Sehingganya mereka tetap menggunakan pakem-pakem tertentu. Tidak berani menginformasikannya dengan sederhana. Mungkin itu karena mereka takut salah. Atau mungkin juga takut dosa. Atau juga mungkin takut karma. Atau takut sanksi-sanksi hukum lainnya. Yang kemungkinan besarnya berisiko akan menjadikan seseorang itu jatuh kembali ke awal lagi. Namun pada kesempatan malam ini, saya akan menginformasikan atau memberikan penjelasan terkait ini sesederhana mungkin, agar supaya panjenengan bisa mudah mencernanya. Jika ada salah di sini, saya siap menanggung kesalahan itu. Jika ada dosa di sini, maka saya siap menanggung dosa itu. Kalau ada karma di sini, saya siap menanggung karma itu. Kalau ada sanksi hukum terkait ini, maka saya siap menanggung hukumannya. Yang terpenting bagi saya, panjenengan bisa mencernanya dengan mudah. Tentang apa dan bagaimana itu hidup. Tentang apa dan bagaimana itu maha hidup. Tentang apa dan bagaimana itu suci. Tentang apa dan bagaimana itu maha suci, saya akan memberikan sebuah penggambaran. Sebuah ilustrasi yang menurut saya pribadi itu sangat sederhana.
Nah, sebelum saya memulai, persiapkan diri panjenengan. Karena jika tidak, sesederhana apapun saya menguraikannya, panjenengan akan kesulitan mencernanya. Karena ini teramat sangat tinggi. Teramat sangat dalam. Coba Mas, saya bisa minta tolong ambilkan wadah mangkok hijau itu di rak itu. Ya. Terkait hidup dan maha hidup atau suci dan maha suci, saya akan memberikan ilustrasi penggambaran dari dua hal ini. Satu, senter atau sentolop, ya. Yang satunya wadah. Wadah ini saya gambarkan sebagai wujud raga kita. Ya. Ini wadah ini saya gambarkan sebagai wujud raga kita. Sedangkan senter ini saya gambarkan sebagai maha hidup atau maha suci. Jadi antara yang disebut Tuhan dengan makhluk tidak ubahnya seperti ini. Tapi saya tidak akan mengambil sampel makhluk karena terlalu banyak jumlah makhluk di dunia ini. Karena kita manusia hidup, maka saya mengambil satu sampel saja, yaitu tentang manusia hidup. Antara wujud manusia hidup dengan Tuhannya itu bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah maha hidup atau maha suci. Sedangkan ini adalah wujud raganya manusia hidup. Lalu di mana hidup itu? Hidup itu ketika senter ini saya nyalakan. Seperti ini. Nah, ini senter ini adalah maha hidup. Sedangkan hidupnya adalah nyalanya senter ini. Sedangkan ini adalah wujud raganya manusia hidup. Ini kaitan antara maha hidup, hidup, dan wujudnya hidup. Kalau maha hidup atau maha suci ini bergerak, maka bergerak pula cahayanya. Lah, hukum kodrat irodatnya, ketika maha hidup bergerak, dikarenakan hidup juga bergerak sesuai pergerakan maha hidup atau maha suci, maka seharusnya menurut hukum kodrat irodatnya, wadah ini pun bergerak. Seperti ini. Jika tidak, maka akan terjadi satu misal, wujud raga ini diam, sedangkan maha hidup dan hidup ini bergerak, maka akan terjadi kesimpang siuran seperti ini. Seperti itu. Ya. Lalu, di dalam kejadiannya, seumur hidup, raga kita itu bergerak tidak sesuai dengan gerakan maha hidup dan hidup. Lah, pergerakan wujud yang tidak sesuai dengan pergerakan maha hidup dan hidup itu apa? Adalah 4 anasir kita. Ya. Jadi seumur hidup tubuh kita itu bergerak atas dasar kemauan 4 anasir kita. Dan itu sudah pasti tidak sesuai. Tidak sesuai.
Lah, dengan adanya cahaya atau nur dari Maha Hidup atau Maha Suci, inilah mereka berempat atau empat anasir atau sedulur papat kita itu bisa bermain. Dengan adanya nur atau cahaya dari Maha Hidup atau Maha Suci, mereka berempat atau sedulur papat kita itu bisa bermain. Tanpa adanya nur ini, tanpa adanya cahaya dari senter ini, mereka berempat tidak bisa bermain. Yang menjadikan mereka berempat bisa bermain adalah cahaya dari senter ini. Gitu. Nah, tahapan-tahapan antara senter cahaya dan yang dicahayai itu tadi adalah senter ini lebih dikenal dengan sebutan Nurullah. Sedangkan cahaya senter ini lebih dikenal dengan sebutan Nur Muhammad. Lah, yang dicahayai adalah Nur Ilmu Muhammad. Lah, Nur Ilmu Muhammad ini sesungguhnya tidak terkait erat antara tiga ini. Yang terkait erat adalah tiga ini. Antar senter, cahayanya senter, dan yang madahi atau yang menjadi wadah daripada cahaya senter ini. Lah, ketiganya ini berkaitan erat. Berkaitan namun tidak erat adalah yang dicahayai oleh senter ini, yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Nur Ilmu Muhammad. Nah, seumur hidup wujud kita atau raga kita itu bergerak sesuai dengan gerakan Nur Ilmu Muhammad, bukan sesuai dengan gerakan senter dan cahayanya senter ini tadi. Nah, ini yang menimbulkan raga manusia itu mengalami perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan kodrat dan irodatnya. Seperti rambut yang awalnya hitam berubah putih, kulit yang tadinya mulus berubah keriput, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan wujud ini pergerakannya tidak sesuai dengan pergerakan senter dan cahayanya senter ini. Seharusnya pergerakan senter yang menggerakkan cahaya senter ini harus sesuai. Ketika senter ini bergerak sini, harusnya ini begini. Jadi bukan ininya diam, ininya bergerak. Atau ininya diam, ininya yang bergerak. Bisa paham nggih? Belum. Piye? Apa nih yang belum? Itu yang gerakan wadah itu siapa? Saya ulang nggih. Maksudnya Iya. yang menggerakkan. Panjenengan kurang teliti menyimaknya. Saya ulang lagi ya. Saya harap panjenengan siap jiwa raga untuk menyimaknya. Sudah saya katakan tadi, ini tertinggi. Ini terdalam. Saya ulang ya. Senter ini saya ilustrasikan sebagai Maha Hidup atau Maha Suci, yang lebih dikenal dengan sebutan Tuhan. Kalau jenengan bertanya seperti itu, berarti bertanya siapa yang menggerakkan Tuhan? Sama halnya seperti itu. Tadi kan sudah saya katakan. Coba perhatikan lagi nggih. Terkait ini akan saya beri ilustrasi penggambaran yang paling sederhana, dan seumur hidup saya belum pernah tahu ada orang yang berani mengungkapnya dengan sesederhana yang seperti apa yang saya uraikan ini. Nah, sebagai bentuk kesederhanaannya, Tuhan atau Maha Suci atau Maha Hidup itu saya gambarkan sebagai senter ini. Ya, saya gambarkan sebagai senter ini. Lah, tubuh manusia atau wujudnya manusia itu saya gambarkan dengan wadah ini. Lah, hubungan wujud manusia dengan Maha Suci atau Maha Hidup atau Tuhan
adalah seperti ini. Lalu di mana letaknya hidup? Di mana hidup itu? Hidup yang dimaksud adalah cahayanya senter ini. Ya, cahayanya senter ini. Lah, hukum kodrat irodatnya seharusnya ketika senter ini bergerak, dikarenakan cahayanya pun ikut bergerak sesuai pergerakan senter ini, seharusnya kodrat irodatnya wujud ini ikut bergerak. Gini. Contoh seperti ini. Jika tidak, maka terjadi simpang siur. Contoh misal, senter ini diam, tapi wadah ini bergerak, maka kejadiannya akan seperti ini. Atau sebaliknya, wujud ini diam, senternya yang bergerak, maka kejadiannya akan seperti ini. Artinya tidak sesuai dengan hukum kodrat dan irodatnya. Lah, inilah yang menjadikan raga atau wujud manusia mengalami perubahan dari yang semestinya. Seperti rambut hitam berubah putih, kulit mulus berubah keriput, dan lain sebagainya. Lah, siapa yang menjadikan ketidaksesuaian itu? 4 anasir atau sedulur papat kalimo pancer kita. Lah, seumur hidup selama ini pergerakan tubuh kita ini digerakkan atas dasar 4 anasir atau sedulur papat kita, bukan atas dasar pergerakan senter dan cahaya senter ini tadi. Nah, kesimpang siuran inilah yang merubah wujud seorang manusia hidup. Senter ini lebih dikenal dengan sebutan Nurullah. Sedangkan cahaya daripada senter ini lebih dikenal dengan sebutan Nur Muhammad. Lah, yang dicahayai adalah Nur Ilmu Muhammad. Tanpa adanya senter dan cahayanya, Nur Muhammad tidak bisa bermain. Mereka berempat bisa bermain, Nur Ilmu Muhammad ini bisa bermain dikarenakan tercahayai. Gitu. Bisa paham nggih? Bisa paham Mas? Berarti pertanyaan Pak Wid, lebih simpelnya berarti begini. Manifestasi cahaya Tuhan itu memberikan cahayanya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad memancarkan cahayanya atau nurnya ke ilmu Nur Muhammad tadi. Tidak. Jadi hubungan antara senter dengan cahaya senter ini tidak ada yang memperantarai. Tidak ada yang ya, langsung. Berarti yang dikatakan tidak ada hijab berarti di situ. Iya. Nah, terus pertanyaannya, jika ada pertanyaan, lalu bentuk hidup itu seperti apa? Karena hidup itu adalah, saya gambar seperti yang saya gambarkan adalah cahaya senter ini, maka bentuk wujudnya hidup itu sesuai senter ini. Kalau senter ini bunder, ya cahayanya bunder. Kalau senter ini persegi 4, cahayanya ya persegi 4. Namun, apapun bentuk senter dan cahaya senter, ini akan menyesuaikan wadah. Gitu. Akan menyesuaikan wadah ini. Kalau wadahnya kecil, ya kecil. Kalau wadahnya besar-besar, kalau wadahnya bunder-bunder, kalau wadahnya panjang-panjang, kalau wadahnya bengkak-bengkok, ya bengkak-bengkok dia. Itu tadi tentang hidup dan maha hidup, atau suci dan maha suci. Lah, inilah maksud daripada Romo dan Putro. Senter ini Romo, Putro itu cahaya ini loh. Ya.
Senter itu cahayanya Putra itu cahaya daripada senter ini. Lah, terus mungkin ada pertanyaan lagi bagi mereka, bagi panjenengan yang pernah menyimak videonya. Mestinya ada pertanyaan di sini. Oke Pak Web, itu adalah Romo dan Putra, atau hidup dan maha hidup, atau suci dan maha suci. Lalu pertanyaannya, di mana Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Ya kan? Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu adalah global. Ya, global. Pengglobalan dari apa? Dari alam semesta seisinya di dalam maha hidup atau maha suci. Yang dimaksud daripada Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah alam semesta plus isinya ada di dalam Tuhan atau maha suci atau maha hidup. Bisa nangkep? Masih bisa nangkep? Bagaimana mencapai kesadaran Kanjeng Romo? Saya nanya, jenengan bisa nangkep enggak? Bisa. Nah, oke. Pinjam rokoknya sini. Semua sini. Yang masih utuh sini. Sini. Ini adalah tentang Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Rokok pertama ini sebagai ilustrasi penggambaran alam semesta seisinya. Nggih. Alam semesta seisinya. Lalu di dalam alam semesta seisinya ini ada wujud manusia. Rokok yang kedua adalah wujud manusia. Di dalam wujud manusia ada sukma. Sukma ini terdiri dari 4 anasir atau sedulur papat. Ya. Di dalam sukma ada hidup. Di dalam hidup ada maha suci hidup. Lah, semuanya inilah yang dimaksud Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Dengan penggambaran, dengan ilustrasi penggambaran yang sederhana ini, coba panjenengan renungkan. Adakah yang berpisah dengan kita? Mungkin ada pertanyaan, lalu Tuhan di mana? Kira-kira kejawab enggak pertanyaan itu? Ini kodrat. Bagaimana kalau dimasukkan ke dalam irodat terbalik? Diwalik. Sesungguhnya 5 hal ini tidak pernah berpisah walau hanya 1 detik pun. Berpisah salah satunya 1 detik saja, kiamat. Dalam bahasa awamnya kiamat, rusak. Perputarannya menjadi rusak. Saya bisa mengilustrasikan
roda atau gelindingane pit ontel karo motor. Satu saja rujinya putus, tinggal nunggu waktu saja. Keseluruhan ban itu akan menjadi rusak. Saged paham nggih? Saged. Lalu bagaimana dengan kesadaran yang dimaksud? Kesadaran yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling adalah pergerakan atau gerak-geriknya 5 hal ini. Jadi bergeraknya 5 hal ini itulah yang dimaksud daripada kesadaran. Tapi bukan kesadaran biasa. Yang menggerakkan atau yang menjadi gerak-gerik mereka berlima inilah yang sering saya informasikan sebagai kesadaran murni atau kesadaran suci atau kesadaran Tuhan. Artinya yang bisa menjangkau 5 hal ini hanya kesadaran, tapi tidak semua kesadaran. Karena yang dapat menjangkau ini adalah kesadaran mereka berlima itu sendiri, yaitu kesadaran murni atau kesadaran suci atau kesadaran Tuhan. Pertanyaan berikutnya, lalu kesadaran yang dimaksud daripada kesadaran murni atau kesadaran suci atau kesadaran Tuhan itu kesadaran yang seperti apa, Pak Web? Kesadaran murni atau kesadaran suci atau kesadaran Tuhan adalah kesadaran di mana ketika sikon atau situasi kondisi otak atau pikiran kita bersih dari pikiran-pikiran yang buruk atau jelek atau negatif. Kesadaran di mana sikon hati atau batin kita bersih dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, buli, dendam, benci, fitnah, menghakimi, dan sejenisnya. Kesadaran di mana sikon kelamin atau syahwat kita bersih dari kemelekatan. Ketika otak atau pikiran kita bersih dari negatif atau keburukan, ketika hati atau batin kita bersih dari sirik, iri, dengki, fitnah, dan bla bla tadi, ketika kelamin atau syahwat kita bersih dari kemelekatan, maka pada saat itulah kesadaran kita tidak dijadikan kendaraan ego, pamrih, arogan. Lah, itulah yang dimaksud kesadaran murni atau kesadaran suci atau kesadaran Tuhan. Menggapai atau mencapai kelima-limanya ini atau salah satunya katakanlah tidak bisa menggunakan yang lain selain kesadaran. Semisal contoh, ini tadi dibalik ya, tak balik nah ini. Semisal contoh saya hendak meraih Tuhan, maka kesadaran yang harus saya gunakan adalah kesadaran Tuhan. Ketika saya hendak mencapai hidup, berarti kesadaran hidup yang harus saya gunakan. Ketika saya hendak mencapai sukma, berarti kesadaran sukma yang harus saya gunakan. Ketika saya hendak mencapai wujud atau bentuk, berarti saya harus menggunakan kesadaran wujud atau kesadaran bentuk. Kalau saya harus kalau saya mau meraih dunia seisinya, berarti kesadaran yang harus saya gunakan adalah kesadaran alam semesta seisinya. Dan itu harus murni. Maksudnya murni kesadaran alam semesta. Murni kesadaran wujud, tidak tercampuri, tidak termomori oleh apapun. Murni kesadaran sukma, murni kesadaran hidup, murni kesadaran Tuhan, tidak bisa tercampuri dan dicampuri oleh apapun.
Mudah. Bisa maksud. Sederhana bukan? Jadi jangan pernah berpikir rumit tentang Maha Suci Tuhan. Jangan pernah berpikir sulit tentang Maha Suci Tuhan. Sesungguhnya Maha Suci Tuhan adalah sesederhana yang barusan saya ilustrasikan. Ini saya lakukan agar panjenengan mudah mencernanya. Oke. Mas mudeng? Terkait ini, soalnya saya nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangi yo. Itu pas, itu sudah pas. Untuk menambahi atau mengurangi saya butuh mental lagi. itu sudah pas banget itu. Nah, terkait apa yang sudah saya informasikan tadi, barangkali panjenengan ada yang belum klik, coba ditanyakan di bagian manakah yang belum kliknya. Mungkin nanti saya bisa menjabarkannya. Yang jadi tangguh. Kalau yang dari penjelasan bisa diterima, secara logis bisa diterima. Cuman kadang-kala munculnya sifat keegoan atau yang tidak baik itu berawal dari mana ini? Awal munculnya ketidaksesuaian itu dikarenakan kita menggunakan 4 anasir kita atau sedulur papat kita tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, tidak sesuai dengan fungsinya. Fungsi sedulur papat kita atau fungsi 4 anasir kita adalah mutmainah, itu fungsinya untuk pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci Tuhan. Sedangkan aluamah fungsinya untuk menerima apapun yang menjadi ketetapan Maha Suci Tuhan. Sedangkan fungsinya amarah adalah untuk merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan. Sedangkan fungsinya supiyah adalah untuk menebar cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Dan kita menggunakan mereka tidak untuk seperti itu. Dikarenakan dia adalah nur ilmu Muhammad atau esensi kesaktian Tuhan, tidak mau dong ditundukkan. Ya, tidak mau disalahgunakan. Sebagai bentuk penolakannya, mereka berempat mempermainkan kita. Gitu. Maksud daripada menggunakan mereka berempat tidak sesuai dengan fungsinya, barusan saya jelaskan. Mutmainah fungsinya adalah untuk pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci Tuhan. Aluamah untuk fungsinya untuk menerima apapun yang menjadi keputusan atau ketetapan Maha Suci Tuhan. Sedangkan fungsinya amarah adalah untuk merasakan atau menikmati kenyataan adanya Maha Suci Tuhan. Sedangkan supiyah fungsinya adalah untuk menebar cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Salah, tidak sesuai dengan fungsinya yang saya maksud, mereka berempat kita gunakan untuk kebal bacok, untuk menerawang, untuk ngobatin orang sakit, dan bla bla bla. Yang lebih parah lagi kita gunakan untuk menundukkan kesadaran orang lain, untuk menguasai kesadaran orang lain, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud, kita menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dikarenakan dia adalah nur ilmu Muhammad yang artinya esensi kesaktian Tuhan, ya tidak mungkin nyoh begitu saja.
Sekali, 2 kali, oke. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, wong aku iki ilmune Gusti Allahmu kok. Ya kamu harus tunduk kepada saya. Seperti itu. Kamu yang saya maksud, harusnya ada pertanyaan di situ ya. Kamu yang dimaksud itu siapa, Pak Web? Tubuh ini. Jangan dikira tanpa adanya 4 anasir dan hidup, tubuh kita ini tidak memiliki roh. Tubuh kita ini memiliki roh, bahkan rohnya itu lebih banyak. Ya, rambut kita masing-masing itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Kuku kita itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Gigi kita ini ada ruhnya sendiri-sendiri. Lah ini yang berusaha menyalahgunakan 4 anasir. Gitu loh. Itu yang terjawab yang kemarin yang saya maksud. Terjawab. Berarti tubuh banyak roh ini fungsinya ingin menguasai 4 anasir itu. Kalau tidak bisa mengendalikan. Ya. Mongko jumlahnya tidak sedikit. Amumat. Kalau tidak menggunakan wahyu pancalaku, pusing. Setiap ruh mempunyai kehendak sendiri-sendiri. Ya. Kata kuku jempol, aku harus panjang. Karena dengan panjang, jarimu akan terlihat cantik. Sitoke, engko digawa nganggo garisan karo Pak Guru. Enggak sitok enak. Engko kotor akeh kumane. Iya ngono. Ini iki nembe nuruti roh yang ada di kuku. Itu kuasa. Jadi jangan pernah mengira tanpa sukma atau 4 anasir, tanpa hidup tubuh kita itu tidak memiliki roh. Justru tubuh kita ini yang paling banyak rohnya. Lalu, seperti apa Pak Web kejadiannya ketika bergelar Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Saya ilustrasikan lagi. Kalau Maha Suci atau Maha Hidup yang lebih dikenal dengan sebutan Tuhan itu berwujud seperti wujud saya seperti ini. Maka yang menjadi otaknya adalah para malaikat. Yang menjadi jantungnya adalah para nabi. Yang menjadi hatinya adalah para dewa. Sedangkan isi dari alam semesta ini, isi perutnya Tuhan. Saya ilustrasikan seperti itu. Bisa nangkep nggak jenengan? Lah kalau sudah seperti itu, ada nggak yang tidak berguna di dunia ini? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak berguna di dunia ini. Karena semuanya itu adalah organ tubuhnya Maha Suci. Organ tubuhnya Maha Hidup. Bagian-bagian tubuhnya Tuhan itu sendiri. Itu loh yang panjenengan sowani di setiap kali patrap samadhi mijil sowan. Nah, kalau panjenengan menyowani keseluruhannya itu, etis enggak kalau panjenengan sampai tidak memperdulikan setitik saja? Etis enggak kalau panjenengan sampai tidak mencintai, mengasihi, menyayangi satu titik saja? Mongko hampir setiap waktu panjenengan sowani loh. Artinya di dalam keseluruhan itu ya ono telek banyak, telek pitik, telek mentok. Kuwi enek nang ngono, campur dadi siji. Katakan.
Apapun itu, bagaimanapun itu adalah organ tubuhnya Maha Suci Tuhan. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi, hormati yang lebih tua, hormati yang sebaya, hormati yang lebih muda. Karena hanya dengan begitu, kita tidak akan merendahkan atau meremehkan atau melupakan setitik pun